DPI episode malam hari ini dipermalukan klub kasta 4 Liga Inggris di mana harga diri setan merah. Akhir pekan akan ada duel perebutan hak asuh puncak klasemen Liverpool versus Arsenal. Arsenal, Bayern lagi, Madrid City lagi. Yang dapat Karabakh senyum-senyum sendiri. Udian UCL musim ini selengkapnya hanya di DPI. Anyway, kita juga ngebahas tentang Manchester United yang memang belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang pasti yang sudah ada di depan mata dan sudah kita lihat segera akan digelar adalah pertandingan big match di hari Minggu nanti di mana Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal. Big match. Yes, dua pertemuan terakhir kedua tim ini sepertinya ya memang selalu imbang. Yang pengen gue lihat adalah please dong di pertandingan nanti harus ada pemenangnya lah, iya nggak sih? Iya nggak sih? Dua game terakhir dua-duanya ketemu terus habis itu dua-duanya juga berakhir imbang 2-2 gitu. Oke, tapi sebelum itu kita juga akan ngelihat ya seperti apa perakiraan dari starting 11 yang mungkin akan diturunkan sama Liverpool dan juga Arsenal. Nanti akan dibawain atau diliatin sama Rizal karena Rizal ini memang teman SD-nya Arne Slot kalau nggak salah ya. Jadi dia mau ngasih saran gitu sama Arne Slot. Kalau gitu silakan Rizal, let's go. Ya, JM Team Super Big Match akan tersaji di hari Minggu nanti akan mempertemukan Liverpool versus Arsenal di Anfield. Dan ini adalah perakiraan line up yang udah kita siapin untuk pertandingan nanti di hari Minggu. Gue akan mulai dari Liverpool dulu ya. Liverpool secara sistem kayaknya udah kelihatan main seperti ini. Ini bisa dibilang line up yang 90% mirip ketika pertandingan lawan Newcastle. Mungkin perubahan hanya akan terjadi di posisi back kanan. Menurut gue, Connor Bradley dengan status yang udah kembali fit lagi, bahkan udah tampil sebanyak 15-20 menit di pertandingan menghadapi Newcastle, penting untuk dimainin lagi mengingat di game terakhir, walaupun Szoboszlai bermain dengan optimal, bermain dengan bagus, menawarkan etos kerja yang tinggi, tapi untuk menghadapi Arsenal, menurut gue penting untuk memainkan posisi yang asli berada di posisi tersebut. Jadi kembalinya Bradley, menurut gue akan menjadi kunci di titik ini. Lalu juga untuk posisi backline, gue rasa ini nggak akan berubah, walaupun masih shaky ya. Gue sadar persis di dua pertandingan terakhir, Liverpool pertahanannya sangat shaky, yang mana Konate kerap kali jadi titik lemah dalam pertandingan Liverpool dalam dua pertandingan terakhir, yang mana banyak orang bilang ini kayak pemain tanda-tandanya ala-ala Trent Alexander-Arnold 6 bulan terakhir gitu. Dia kayak nggak fokus mainnya, mungkin karena kepikiran kontraknya belum selesai, tapi gue rasa nggak ada alasan untuk mengganti dia untuk pertandingan Arsenal nanti. Jadi Konate kayaknya akan tetap dipertahankan sebagai partner dari Virgil van Dijk, pemain yang di pekan kedua mencatatkan aerial duel sukses tertinggi di Premier League, dan ini menurut gue masih jadi pemain kunci bagi Liverpool. Dan Kerkez, walaupun gue ngeliatnya jujur masih kayak Alberto Moreno mainnya, tapi menurut gue ini layak untuk dicoba terus, dan ini pemain yang hanya akan berkembang bagi gue. Dan untuk posisi gelandang, menurut gue ini akan terjadi battle yang sangat sengit ya, antara Liverpool, trio di tengahnya dengan trio di area gelandang bagi Arsenal. Karena Arsenal udah dipastikan akan kehilangan Odegaard pastinya, dan menurut gue di titik ini Odegaard mungkin akan dibawa dalam bench karena cederanya tidak separah Saka, tapi gue ngeliat sekalipun gak ada Odegaard, ini bisa jadi blessing in disguise bagi mereka. Karena di dua pertandingan terakhir, gue ngeliat sirkulasi bola dari lini tengah Arsenal itu lebih hidup ketika tidak ada Odegaard di sana. Jadi bisa jadi Ethan Nwaneri akan menjadi opsi di sana, karena beberapa kali di episode DP juga kita pernah bahas Nwaneri punya potensi untuk bermain di posisi gelandang dan mungkin akan mengganggu dominasi dari Odegaard di posisi itu karena dia tampil lebih efektif, tampil lebih cepat dalam sirkulasi bola, dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit menurut gue antara 3 di tengah bagi Arsenal dan juga 3 di tengah bagi Liverpool, khususnya di area Liverpool sendiri. Wirtz masih mencari performa terbaiknya. Dia masih banyak hilang bola, tapi menurut gue ini pemain yang masih menjadi salah satu otak serangan dari Liverpool. Kreativitasnya masih oke, dan Liverpool
menurut gue punya keberkahan dengan memiliki 3 pemain ini. Karena 3 pemain ini, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, dan Mohamed Salah, tiga-tiganya udah mencetak gol gitu. Bukan hanya mereka bertiga doang, tapi di bangku cadangan pemacam Chiesa, lalu ada Rio Ngumoha. Semua opsi lini depan yang dimiliki oleh Liverpool sudah mencetak gol. Jadi menurut gue ini sebuah keberkahan tersendiri bagi lini depan Liverpool dan ini layak untuk dilakukan dan dilanjutkan bagi mereka. Sedangkan bagi Arsenal, the one to watch untuk pertandingan nanti tentunya Victor Gyökeres. Banyak kasus striker-striker ketika keran golnya udah kebuka itu bisa aja ngalir dan menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang krusial bagi dia mengingat dia akan berhadapan dengan 2 partner center back yang tingginya dominan banget, duel udaranya banget dan menurut gue akan menjadi ujian tersendiri bagi mereka dan betapa bagusnya Gyökeres akan teruji dengan siapa orang yang akan nyuplai dia karena mereka tidak akan diperkuat oleh Saka. Saka adalah pemain yang bisa dibilang kontribusi chance created di Arsenal tuh paling tinggi ya karena kebantu dari set piece juga tentunya. Cornernya, kualitas cornernya bagus tapi dia tidak akan tersedia dan mungkin ini momen yang pas untuk menurunkan Madueke dan juga Eze dari awal. Mungkin nanti kita juga akan diskusikan bareng sama Mas Aryo apakah Eze layak untuk diturunkan dari awal. Kalau gue pribadi ini waktunya bagi dia. Antara dia mainnya di sini atau tukeran sama Madueke. Madueke-nya yang di kiri, Eze-nya yang ke tengah, Nwaneri-nya yang ke kanan. Jadi ini akan sangat dinamis. Mungkin untuk pertama kalinya dalam 2 atau 3 tahun Arsenal kehilangan Saka, tapi mereka nggak perlu khawatir karena mereka memiliki ketebalan di area tersebut yang bisa diandalkan. Kalau untuk posisi penjaga gawang menurut gue nggak perlu diperdebatkan. 2 center back juga ini battle 2 center back terbaik di Premier League menurut gue. Tapi ini adalah jawaban baru dari serangannya Arteta di musim ini menurut gue. Dia udah kontribusi 3 gol dalam urusan 3 gol dan assist. Dia juga sama 3 gol dan assist. Dia 1 gol ketika lawan MU, 2 assist lawan Leeds United. Sedangkan untuk Timber ngeborong 2 gol dan 1 assist ketika lawan Leeds United. Jadi battle di setiap lini akan tersaji. Dan kalau dari Liverpool, the one to watch-nya adalah Hugo Ekitike. Sedangkan kalau Arsenal, gue suka dengan bagaimana Arteta memanfaatkan 2 fullback mereka di musim ini. Jadi menurut gue, poin-poin kunci yang perlu kita perhatikan di pertandingan nanti adalah seberapa optimal Ekitike menghadapi backline dari Arsenal dan seberapa optimal Arsenal bisa memanfaatkan 2 center back-nya, 2 fullback-nya untuk bisa mengeksploitasi lini belakang Liverpool yang masih shaky belakangan ini. Dari gue cukup sekian aja dan gue akan kembalikan ke Nats. Let's go. Thank you so much Rizal dan udah kebayang ya Jam Team semuanya gimana pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang panas, hot, bombardir di karena ini jadi satu-satunya mungkin bisa dibilang big match terakhir sebelum nanti international break kan dan itu adanya di hari Minggu dan menurut gue siapapun yang nanti bisa memenangkan pertandingan ini akan jadi statement besar Mas Sabto. Iya, kebetulan 1-2 ya posisinya ya. Yes. Arsenal sejauh ini memuncaki klasmen, Liverpool di peringkat 2, peringkat 3-nya Spurs. 2 tim London mengapit tim dari Liverpool. Emang laga yang pastinya bakal full of quality. Yes. Mau nanti jadi dull 0-0 bisa juga karena defense-nya sama-sama kuat. Bisa jadi hujan gol, bisa juga ketika kita ngelihat Liverpool punya masalah terutama dalam sisi transisi dan juga sisi defense. Gue lebih ngeri ngelihat Arsenal sekarang sih dari sisi permainan ya. Walaupun nggak ada Saka, walaupun nggak ada Odegaard ya. Ini tim yang menurut gue ketika Odegaard dan Saka kemarin keluar di laga melawan Leeds, tapi justru mereka tampil jauh lebih fluent, lebih mengalir bolanya, lebih banyak chance yang bisa mereka create, semuanya bisa terlibat dan lebih cepat aliran bolanya. Odegaard is a very high quality player, tapi dalam beberapa case dia sering sekali memperlambat aliran bola. Memang dia punya kemampuan untuk bisa menilai permainan, itu menjadi salah satu kekuatannya. Ketika tim lagi main kencang, dia bisa redam tuh dengan operan-operan pendek, operan-operan kiri kanan untuk bisa menilai permainan lawan. Itu menjadi kekuatan utama dia. Tapi ketika Arsenal butuh untuk speed up their game, kadang-kadang dia menjadi hinder, justru menjadi pemain yang memperlambat gaya permainan Arsenal. Makanya tadi sangat menarik siapa yang akan menjadi pengganti posisinya Odegaard. Kalau dari sisi kanan lebih banyak
pemain yang bisa mengisi posisi itu ya. Bisa Nwaneri ditaruh di posisi itu seperti musim lalu, bisa Madueke seperti ketika di Chelsea dia main di posisi itu, bisa Eze juga yang bermain di posisi itu. Tadi tiganya dimainkan secara bersamaan juga bisa, tapi di mana posisi masing-masing. Kalau gue kemarin lihat Madueke bagus banget tuh di posisi kiri atas. Gue nggak ngelihat dia bisa tampil secepat itu untuk nyetel dengan sistem permainannya Arteta, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang bisa menyulitkan counter Bradley juga kalau dia tampil di posisi kiri. Di kanannya bisa Nwaneri, di bawahnya bisa Eze, atau Eze sekalian di posisi kanan atas, Nwaneri di posisi bawahnya di situ. Atau mungkin Mikel Merino yang akan mengisi posisinya Nwaneri. Kalau gua ngelihat gaya-gayanya Arteta, sih dia lebih condong memilih yang punya kemampuan defense-nya lebih ada ketika lawan tim-tim yang high quality seperti Liverpool. Double pivot lah dulu, selalu mainin partai ketika ada laga melawan tim-tim besar. Makanya kalau Nwaneri kan jauh lebih kemampuan offense-nya yang bisa kita lihat gitu ya. Sementara kalau Merino walaupun positioning yang bagus dari sisi offense, tapi gue nggak sabar melihat dia berduet bersama Zubimendi di lini tengah Arsenal. Kualitinya udah sangat luar biasa bersama Sociedad, bersama timnas Spanyol, mereka bermain bersama itu saling bisa mengisi. Orkestratornya dari Arsenal jelas bakal ada di Zubimendi di belakang. Sementara dua yang mengganggu ada Declan Rice dan juga Mikel Merino. Kalau gue pribadi mungkin di posisi Nwaneri gue lebih melihat Mikel Merino sih yang lebih bisa menstabilkan lini tengah dari Arsenal. Yang menjadi masalah dan kekhawatiran gue adalah yaitu mereka bisa mencetak 7 gol Liverpool, tapi mereka kebobolan 4 gol. Banyak juga. Tersubur sih kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Ini statement juga nih buat Liverpool yang punya 2 center back terbaik, tapi bisa dibobol dengan begitu mudah. Crystal Palace membuat gol begitu mudah, Bournemouth mencetak gol begitu mudah. Kemarin Newcastle juga serangan baliknya kok bisa semudah itu gitu. Liverpool dibobol oleh 3 tim berbeda gitu dalam 3 pertandingan berturut-turut. Jadi ini masih menjadi kekhawatiran gue terhadap Liverpool dan harusnya menjadi jawaban bagi Slot untuk bisa identify problem kita lagi ada di sini nih. Untuk offense gak ada masalah lah. Ketika tadi disebut sama Rizal, ini pemain yang bisa langsung nyetel seolah-olah udah bermain 3 tahun ya bersama Liverpool. Cepet banget antisipasi posisi, permutasi posisi, pemanfaatan peluang, gol juga yang dia ciptakan. Ini pemain yang betul-betul udah nyetel dari pembelian yang ada, mungkin yang paling nyetel dia ya. Kerkes masih sedikit limbung dikit, Frimpong juga, Fritz juga Sulitan ya. Jujur sulitan. Kadang-kadang masih bingung antara positioning dia harus berada di posisi mana gitu kan. Ketika dia bermain di Leverkusen kan lebih banyak di depan kiri, operasinya di sektor kiri, lebih banyak di posisi itu. Tapi kadang juga dia berpindah ke tengah dan berpindah ke kanan juga. Jadi ya dia masih menemukan di mana posisi dia yang paling tepat gitu. Jadi kalau secara overall ya gue bilang is a very gonna be a very high quality match ya antara dua tim yang berkualitas, dan setuju statement siapa yang akan memenangi laga ini ya makin besar peluangnya untuk menunjukkan bahwa mereka layak ada di jalur juara. Walaupun masih pekan ketiga ya, tapi gue rasa ngelihat status kualitas mereka dalam 3 atau 2 musim terakhir, siapapun yang menang di game week ketiga ini menurut gue statement, gue setuju banget soal statement itu. Apalagi Arsenal punya rekor bagus, bukan hanya ketika lawan Liverpool aja ya, seperti di tagline Jason Statham. Statham itu mas. Ya dong. Lucu terus sih makin hari mas aktor ya. Aktor di bawah-bawah jadi. Head to head mereka emang bagus ya. Apalagi ketika bertandang di Anfield juga di 2 musim terakhir Liverpool nggak menang di Anfield ketika berhadapan dengan Arsenal gitu. Dan bukan hanya ketika berhadapan dengan Liverpool, tapi lawan Big Six sekalipun mereka nggak terkalahkan udah jalan 2 tahun. Jadi ini tim yang udah emang kuat banget setup dari Arteta ketika berhadapan dengan tim besar, dia tahu persis harus ngapain. Dan menurut gue ini tantangan tersendiri bagi Liverpool untuk bisa mendobrak lini pertahanan Arsenal. Dan jelas kalau sisi apa yang harus dikhawatirin dari Arsenal ya set piece sih ya. Mau dibilang kayak apapun ya terbukti dari lawan inevitable kan dibilang kan. Nggak bisa dihindarkan ini Arsenal lawan corner Leeds sama dengan gol. Itu corner rasa penalti mungkin istilahnya bagi Arsenal ya. Ini bahaya banget. Game pembuka mereka lawan MU cetak gol dari corner, game kedua lawan Leeds cetak gol dari corner, dan Liverpool 2 gol lagi kena lawan begitu. Menurut gue bahaya juga bagi Liverpool. Tapi ya selama masih ada Van Dijk dengan tadi statusnya gue bilang menang area duel paling banyak, gue rasa Liverpool bisa berharap sama Van Dijk. Gue tertarik banget sama tadi Rizal pas jelasin ada ada kalimat yang lo bilang tentang Gyökeres. Kalau misalkan striker udah buka keran golnya, ini buka bisa jadi akan deres terus kan ibaratnya kayak gitu. Dan tentu ini
pertahanan dari Liverpool harus tebal untuk menghadapi Arsenal. Yap, betul banget. Karena ini penentuan bagi Gyökeres juga ya. Karena gue kalau elaborate dari episode di hari Senin bisa dibilang belum ada yang puas-puas banget gitu dengan performa Gyökeres ketika berhadapan dengan Leeds gitu ya di episode DP hari Senin kemarin. Dan termasuk Iya. Binder ya. Bahkan Bung Binder sekalipun gitu. Bisa dibilang belum puas-puas banget lah dengan skema gol tersebut. Apalagi lawannya Leeds yang emang kita tahu Championship dan Premier League sekarang tuh gap kualitasnya udah jauh banget ya. Jadi menurut gue sih lebih setuju striker tuh nggak hanya bisa mencetak 2 gol atau 3 gol dalam satu pertandingan. Tapi kita harus lihat di pertandingan-pertandingan setelahnya gitu. Kalau cuma soal 2 gol atau 3 gol dalam satu pertandingan, Darwin Núñez sering begitu tuh dulu tuh. Dia nyetak 2 gol habis itu hilang 12 pertandingan. Nyetak gol penentu kemenangan habis itu hilang 7 sampai 8 pertandingan. Dan menurut gue ini kalau Gyökeres bisa pundi-pundi gol bisa dia cetak di tiap pertandingannya, itu bukan cuma statement untuk menang dari Liverpool, tapi statement kalau dari Arsenal mereka datang bukan cuma buat berkompetisi buat peringkat 2 lagi gitu. Mereka udah waktunya untuk peringkat 1 dan menurut gue ini pelengkap banget. Tapi ya itu tantangannya sekarang lawannya bukan Leeds United lagi nih, lawannya Konate dan Van Dijk. Jadi menurut gue Gyökeres beda nih, different cake, dan menurut gue Gyökeres masih banyak pembuktian lagi yang perlu dibuktiin. Ini menarik Mas, kalau misalkan ngelihat ini kan dua tim yang emang selalu posisinya mereka berebut gelar juara beberapa musim terakhir. Untuk akhirnya mungkin ada satu nama tadi Rizal sempat mention, Eberechi Eze untuk masuk ke debutnya kali ini lawan Liverpool. Semua mata tertuju sama dia. Tepat nggak untuk misalkan dikasih waktu bermain untuk debut awal? Melihat apa yang dia lakukan buat ke Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhirnya, selalu bisa menyulitkan Liverpool nih. Eze, ya kombinasi Eze, Olise sebelumnya, sama Mateta itu kan trio yang selalu menjadi apa ya, prahara lah kalau bisa dibilang itu terhadap Liverpool gitu. Eze menunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir selalu menyulitkan Liverpool, dan dia tahu betul gimana untuk bisa manfaatin kecepatan yang dia punya, positioning yang dia punya, how he runs behind the defense, segala macam yang dia punya atributnya tuh pas banget dengan Liverpool, pas banget dengan gayanya yang dimau oleh Arteta. Jadi tinggal melihat pemain-pemain ini yang nyetel siapa sih? Kalau kemarin lihat Madueke bisa nyetel dengan sistem yang seperti ini sebagai pemain baru. Gyökeres di awal orang bilang terlalu banyak lari-lari ketika lawan United, tapi gue bilang justru dia involve sama permainannya yang dimau sama Arteta, walaupun lebih nge-wide ya di game pertama dia jauh lebih wide gitu, tapi di game kedua ya dia nunjukin kualitas dia sebagai bomber. Lo harus ada di kotak penalti berapa kali dari situ, nggak banyak peluang dia bisa create peluang, termasuk gol yang dia cetak itu kan adalah kemampuan, kepercayaan diri dia untuk bisa menerobos masuk. Dan kalau datang dari sisi kiri ya kan ada Connor Bradley dan juga Konate di situ, 2 pemain yang Bradley lu yakin banget dia jadi pengganti daripada Szoboszlai. Szoboszlai gue suka gitu, tapi untuk posisi asli lebih aman ya. Lebih oke sih, tapi untuk posisi asli gue rasa Bradley sih. Masalah Liverpool tuh nggak datang dari wings, dari tengah. Gue justru ngeliatnya wing sih Mas, tinggi banget gitu mereka tuh, naruh ini tapi kan terlalu tinggi lubangnya gitu. kan selalu datangnya dari tengah gitu, dioper dari sama lawan tuh transitionnya tuh datang dari tengah. Cuman ya gue bersyukur Gravenberch udah bisa main, itu kan different banget ya. Ketika nggak ada dia 2 pertandingan, Community Shield kalah, game pertama kebobolan 2 gol pun seperti itu nih, yang biasanya kalau dari Gravenberch nggak kayak gini nih. Tapi kemarin lawan Newcastle at some point dia bisa nunjukin itu, tapi tetap aja ada juga bola-bola yang bisa terobos masuk ke dalam. Dan dalam. itu faktor lainnya ya karena Liverpool menurut gue ketika titik udah jadi juara ya di pekan ke-34 lalu mereka belum pernah dapetin lagi momentum untuk dapetin winning timnya lagi gitu. Karena berulang kali Gravenberch di laga terakhir cedera kartu merah dia ya. Gravenberch kartu merah, di game Community Shield dia akumulasi. Jadi dari posisi gelandang, pakem yang biasanya dilakukan sama Slot di musim perdananya tuh lagi belum bisa main bareng lagi. Dan sekarang ditambah giliran Gravenberch-nya udah sembuh, McAllister-nya juga harus absen, bininya lahiran, habis itu ditambah pemain baru macam Wirtz. Jadi emang gak gampang untuk mainin sistem kayak begini bagi Slot, yang bisa dibilang justru gue ngerasa musim transisinya musim yang ini nih Mas, bukan musim yang lalu bagi Liverpool dan Slot gitu. Jadi tantangannya justru yang sekarang gitu, karena musim lalu kan lanjutin gitu. Kalau yang sekarang justru transisi. Komponennya Klopp semua kan sebetulnya. Hanya tinggal dilanjutkan seperti apa. Tapi kalau kali ini banyak yang berbeda gitu ya. Banyak berubah, dan bahkan pemain-pemain baru yang fullback kita udah 7 tahun 8 tahun main bareng Trent Alexander-Arnold dan Robertson di kiri dan kanan, sekarang udah berubah semua tuh, kanan kirinya juga berubah. Gaya mainnya mirip penyesuaian juga perlu lagi gitu, karena walaupun gaya main mirip tapi cara ngebaca permainannya masih beda banget lah menurut gue ya. Cara mereka memanfaatkan 2 fullbacknya juga masih beda banget, dan ini Salah juga bisa dibilang 2 game pertama juga belum terlalu menggigit banget gitu ya kalau menurut gue ngeliat ya. Tapi untuk game lawan Arsenal nih nggak ada yang lebih manis sih bagi Salah untuk bisa
kembali menggigit kayak musim lalu ketimbang di game tahun Arsenal ini. Yes, bener banget. Harus belajar dari Suarez dia. Gigit beneran kalau itu Mas. Jangan sampai sih kalau itu itu sih. literally gigit itu ya. Hukumannya secara panjang loh. harfiah. Hukumannya Jangan panjang dong, loh kartu itu. langsung. Tapi kalau misalkan ngelihat mungkin ada nggak sih kejutan yang juga bisa dibawa oleh para pemain mudanya ya. Seperti contohnya Max Doman dan juga Rio Ngumoha. Ini dua pemain yang sama-sama sudah dicoba juga ya, sudah dimainkan masing-masing satu pertandingan dari masing-masing tim. Kira-kira akan seperti apa impact-nya? Gua rasa ketimbang Doman atau Ngumoha lebih banyak impact-nya Ngumoha gitu. Karena kalau dari segi antrian kayaknya Doman tuh lebih banyak antri Liverpool gitu. banget. Lebih banyak antrian gitu. Sedangkan kalau Rio ya. emang posisinya ya kalau nggak Gakpo dia gitu di posisi area sayap kiri. Dan kita ngeliat kualitas dia emang udah ditunjukin di game lawan Newcastle. Itu gue juga salut banget sama Arne Slot sih ya. Gimana bisa lu udah pertandingan sisa 5 menit, udah babak extra time yang sisa 5 menit dan lu kepikiran untuk nyari gol, lu milihnya dia gitu. Anak 16 tahun lu kepikirannya, oke, tim gue butuh 3 poin, gue mau ambil resiko di sisa 5 menit terakhir dan gue milihnya Rio Ngumoha. Itu menurut gue keberanian banget yang dilakuin sama Arne Slot dan ini finishing yang menurut gue nggak kelihatan kayak pemain 16 tahun sih kalau menurut gue apa yang dilakukan sama Rio ini. Becur banget ya. 17 lah beda. Beda setahun ya. Mas Sabto setuju gak nih tentang Rio Febrian? Rio. Olah suara nih. Ini dua pemain yang bakal punya masa depan yang bagus sih kalau ngeliat dari sisi how they play ya. Liverpool historically sering munculin pemain-pemain seperti ini tapi yang jadi kan nggak banyak juga gitu. Di awal-awal dulu punya Sterling, punya Jordan Ibe yang kita pikir wow ini bakal jadi pemain yang gokil. Sterling bener jadi pemain ya bisa dibilang besar, lumayan lah ya kalau skalanya Inggris pemain besar. Di Liverpool berikan impact, di City apalagi gitu, di timnas Inggris juga. Jordan Ibe kemana? Hilang. Pemain-pemain yang punya kemampuan untuk bisa meletup di laga-laga awal dulu, mungkin lu tahu Neil Mellor ya. Mellor. Ya kan bisa muncul di awal jadi pembeda dengan mencetak gol tapi habis itu kemana gitu. Kalau Ngumoha dalam berapa game berturut-turut terutama ketika di preseason dia emang nunjukin something yang different dibandingkan ya pemain-pemain yang gue sebut tadi gitu ya. Dia berani untuk masuk ke dalam kotak penalti, dia berani untuk keputusannya decision making di usia yang masih segitu itu sangat matang, termasuk ketika dia bisa mencetak gol itu dia mungkin teriak ke Sobo lepas atau gimana lah bahasa sana ya. Bahasa sana lah ya. Kita nggak tahu slang. Tahu lah. Akhirnya benar-benar dilepas, dikoi. Nah itu yang menjadi momentum untuk menjadi gol dan nggak mudah untuk bisa melakukan sebuah tendangan first time seperti itu dan langsung menjadi gol. Kemunculan dia di Liverpool ya jelas menunjukkan ada pemain baru yang punya potensi. Di Arsenal pun seperti itu. Gue ngeliat Max Dauman juga sama. Ini pemain yang punya kemampuan untuk bisa atributnya mirip-mirip dengan si Ngumoha. 1v1-nya bagus, dribblingnya bagus, roaming dari sisi sayapnya bagus, dan decision making untuk gue harus ngapain nih ketika gue dapat bola. Dia membaca peluang, mencoba nusuk. Ada pemain yang ada potensi untuk bisa ngejegal dia terus roaming masuk, akhirnya dia mendapatkan penalti yang akhirnya menjadi gol dari Gyökeres. Itu suatu hal yang tidak mudah juga bagi seorang pemain muda untuk bisa melakukan itu. Segala pujian muncul lah ketika kita membicarakan dua pemain ini, Ngumoha dan juga Doman. Makanya at some point di game ini bisa aja dua pemain ini dimasukkan, tergantung situasinya seperti apa. Tapi kalau untuk start kayaknya belum, dua-duanya belum bukannya belum layak ya, tapi kayaknya memang big risk juga ya Mas. Ada pertimbangan besar lah untuk tidak memainkan mereka sejak start gitu. Cuman untuk menjadi pengganti di babak kedua ya gue rasa dua pemain ini layak, terutama ketika lu nggak ada Saka, lu nggak ada Odegaard. Kemarin Doman masuk mengisi posisi tempatnya Saka, ternyata dia bisa mengeksploit itu. Jadi ya gue ngelihat dua pemain ini ketika dimainkan nanti bakal menunjukkan sparks-nya lagi lah dalam walaupun lawan Leeds menurut gue masih sangat jauh kualitasnya ya, karena kita tahu ya kualitas di Championship sekarang lagi turun banget gitu. Dan gue ngeliat kemarin Leeds ya, tim yang udah nyerah dari pertandingan babak pertama kalau gue ngeliatnya sih ya, makanya di babak kedua bisa tampil begitu nyaman. Max Dauman, Gyökeres bisa mencetak 2 gol kayak begitu. Jadi menurut gue pertandingan yang dimainin Garnacho belum tentu tahu. Ya kalau itu emang mau gimana pun juga susah sih kalau yang itu. Tapi menurut gue masih banyak perlu yang dibuktikan sama Max Dauman gitu. Dan Arsenal ya emang reputasinya berapa tahun terakhir akademi mereka banyak masih ada yang dibuktikan. Tapi beda sih Mas Ngumoha nih. Liverpool tuh menurut gue 2 game pertama tuh Liverpool banget lu. Gini Mas, Gue juga Liverpool sih.
Bagi gue banget gitu. Bagi gue Iya. 2 game terakhir walaupun kelihatan shaky Liverpool, tapi lawan paling berat di antara 19 tim lain di Premier League menurut gue Liverpool yang paling berat. Lawan Newcastle dan juga lawan Bournemouth. Karena pertandingan performa mereka di musim lalu ini tim kuat-kuat banget gitu. City ada Spurs, tapi Spurs musim lalu kan peringkatnya 17 gitu. Spurs peringkat 17 dan menang lawan Wolves. Sedangkan kalau untuk Arsenal lawan United peringkat 15, abis itu lawannya Leeds tim promosi. Jadi mungkin Liverpool kelihatan shaky di lini belakang itu karena faktor lawannya paling berat menurut gue. Liverpool tuh dapat lawan paling berat, lawan Bournemouth, abis itu lawan Newcastle, tim-tim yang emang punya reputasi bagus. Arsenal musim lalu kalah lawan Bournemouth di kandang gitu. City juga lawan Bournemouth kesulitan ketika tandang ke Bournemouth. Jadi ini Liverpool kelihatan buruk karena lawan kualitasnya lebih bagus ketimbang Arsenal. Kayaknya menurut Mas Sabtu gak setuju sama Riza. Arsenal belum kebobolan. Arsenal belum kebobolan. Kalau based on ngomonginnya Rio, Oke, Rio iya. Momoha ya sama lah, dia point to proof-nya sama Dortmund lah. Maksudnya sama-sama pemain muda, sama-sama memberikan satu chance menjadi gol, satu mencetak gol, Ya. satu mendapatkan penalti. Artinya kan asis tidak langsung lah ya untuk sebuah Udah dihitung sekarang kalau di FPL ya, penalti. begitu. Jadi ya sama-sama perlu point to proof dua-duanya. Iya. Si Dortmund kalau tadi narasinya Rizal lawannya jelek, tapi lawan jelek lo bisa perform nggak? Grimsby kan juga lawan jelek, lu bisa, lu nggak bisa Fallback Kembali iya kan? lagi. Fallback Balik lagi. dia. Lu kan, tapi lu nggak bisa perform itu kan Iya. beda gitu loh. Iya, Nah, iya, oke. Dortmund bisa nunjukin itu, bisa ngambil kesempatan itu. Kayak lo tadi Iya. bilang Gyökeres dapat 2 gol kan, ya artinya kan lawannya list juga gitu loh. Tapi kan dia nggak bisa ngebuktiin ketika lawan lo lagi di bawah form, ya lo bisa maksimalin itu nggak? Nah, Dortmund kemarin bisa nunjukin itu. Iya, Nah, udah. Momoha lawan Newcastle pun bisa menunjukkan Oke. itu. Tapi ketika mereka nanti bertemu misalnya Momoha masuk, ketemu Arsenal, Iya. misalnya Dortmund masuk, ketemu Liverpool, ya mereka juga butuh point to proof melawan tim yang emang Tim besar. bagus banget. Iya, oke. Yang lawannya bisa dibilang ya mungkin sepadan lah ya gitu. baru Tapi kan nih. memang ini adalah investasi jangka panjang nantinya bagi masing-masing tim. Keduanya adalah pemain-pemain muda yang tapi mungkin kata Mas Sabtu tadi masih butuh point to proof lagi ke depannya. Kita lihat aja nanti ya kedua pemain muda ini. Anyway guys, kita harus nanya juga, gak afdol kalau misalkan kita nggak tanya kira-kira ya. Nanya skor nih. Nah. Boleh ya. Oke. Sekarang kalau Arsenal, nanya Liverpool. menang kalah ke Rijal aja. Ya ini bias gue kalau begini nih. Kenapa sih Jal? Gini, 2 pertemuan terakhir dua-duanya seri. 2 sama. Harusnya nggak seri lagi sih ini. Nggak lah, udah musim baru, pemain-pemain baru. Harusnya nggak seri menurut gue. Bagi gue ada kemenangan sih di game ini. Harusnya ada kemenangan. Faktor Anfield menurut gue akan sangat berpengaruh dan Arsenal Yes. kan segi mentalitas juga biasanya cracknya tuh di segi mental mereka ya. Jadi Oke. menurut gue game di Anfield ini Liverpool punya banyak pembuktian dan menurut gue harusnya lini depan mereka lagi on fire. Harusnya bisa lah ngetes Oke. Arsenal. Arsenal belum ketes lini belakangnya soalnya sama sekali menurut gue. tapi- MU nggak bisa standar soalnya. MU nggak bisa jadi standar. Pertemuan Beda. sebelumnya terakhir banget di Anfield juga, Mas Sabtu gimana? Iya. Dua-duanya bukan ya? Gue ngeri sih sama Arsenal sih. Tapi ya walaupun gue bilang tadi gue memuji penampilan Arsenal tanpa Odegaard dan juga Saka, tapi hilangnya mereka kayaknya akan take some toll juga nih buat Oke. buat Arsenal dan itu harusnya bisa dimanfaatin oleh Liverpool ya. Walaupun gue agak-agak ngeri juga bisa menang tipis lewat set piece nih. Arsenal kan iya. atribut terkuatnya tuh defense. 2 pertandingan nggak kebobolan loh. Ini tim Iya. ya walaupun lo bilang mereka cuma bisa cetak gol lewat sepak pojok ya kenapa itu menjadi isu Iya gitu sih, kan. sah-sah aja ya. Iya, sah-sah aja dan itu bisa sangat melukai Liverpool sih. Gue ngeri sih. Bisa kalah 0-1 tapi ya Agak pesimis nih kayaknya. nih. tapi Kalah harapan di gue Anfield enggak ngeri. lah. Harapan gue Liverpool menang. Oke, dua-duanya setuju ya. Liverpool menang. satu. Alright, kalau gitu kalau menurut JM Team gimana? Kalian berbeda nggak nih pendapatnya tentang pertandingan nanti antara Liverpool dan juga Arsenal versus Arsenal? Apakah sama dengan para pundit kita? Siapa kira-kira yang akan lebih tertekan, Liverpool atau Arsenal? Kasih tahu Natasha di komen.